Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, guys. Welcome back to my channelnya Mr. Abu. Thank you guys buat kalian semua yang masih stay di sini buat nonton videoku. Nah guys semua, bisakah kalian melihat adakah perbedaan dari wajahku? Iya, aku baru selesai membersihkan jenggot dan kumisku. Menurut kalian guys semua, aku lebih cocok berjenggot dan berkumis atau polos seperti ini? Komen di bawah, oke? Masih puasa kan kalian guys semua? Masih lah, harus masih puasa. Apa pula nggak puasa ya kan? Tapi nggak terasa guys, kalau puasa itu sudah hampir memasuki pertengahannya. Nah guys, sambil kalian menunggu waktu berbuka puasa, nonton videoku ini biar tambah sedikit pengetahuan kalian lah ya. Oke semua, sekarang ini kita sedang dihebohkan oleh suatu berita, yaitu tentang adanya adukan atau asap gelap atau kabut gelap yang akan menyelimuti bumi, yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 guys, atau bertepatan dengan 15 Ramadan 1441 Hijriah. Kabar ini juga disertakan dengan sebuah hadis yang beredar luas di masyarakat kita. Di dalam hadis tersebutlah guys diramalkan bahwa adukan itu akan terjadi pada tanggal 8 Mei ini. Penasaran kalian kan guys tentang kejadian tersebut? Stay terus di sini biar kalian tahu kejelasan tentang hadis tersebut ya guysku. Oke guys semua, fakta pertama tentang adukan ini bahwa adukan diartikan sebagai asap tebal. Jadi guys, adukan ini merupakan asap tebal yang kemunculannya ini diindikasikan sebagai tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah guys, menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LC, beliau menjelaskan bahwa adukan ini merupakan asap tebal atau kabut debu yang sangat tebal dan juga sangat panas, yang di kemudian hari ketika munculnya adukan ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Oke guys, fakta kedua tentang adukan ini adalah ada sebuah hadis yang beredar di kalangan masyarakat luas di seluruh penjuru dunia mengenai akan terjadinya adukan pada pertengahan Ramadan 1441 Hijriah guys. Adapun isi dari hadis itu guys semua ini dia. Nu'aim bin Hammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahiyah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahab bin Husain dari Muhammad bin Sabit al-Bunani, dari ayahnya, dari Al-Haris al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan atau perang antar suku di bulan Zulkaidah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Kami bertanya, suara apakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk. Para gadis keluar dari pingitannya. Pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Maha suci Allah Al-Quddus, Maha suci Allah Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus. Karena barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal itu, niscaya akan binasa. Oke guys, fakta ketiga adalah tentang derajat kesahihan hadis pada fakta kedua tersebut. Jadi kehujahan sebuah hadis itu guys, salah satunya dilihat dari kualitas sanadnya. Sedangkan sanad guys diartikan sebagai para perawi yang merawikan hadis tersebut. Nah guys, untuk merawikan sebuah hadis ini nggak bisa main-main guys. Jadi ada kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki oleh para perawi. Di antaranya yaitu para perawi tersebut yang pertama harus muslim, kemudian sudah balik, kemudian adil, kemudian cermat, dan yang terakhir adalah dhabit guys. Jadi para perawi hadis ini tepat mendengarkan hadis yang didengarnya dan dihafalkan dengan baik guys semua. Jadi guys semua, aku melakukan riset dan membaca beberapa referensi tentang kebenaran isi hadis yang menceritakan tentang akan terjadinya adukan pada tanggal 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan 15 Ramadan 1441 Hijriah guys semua. Jadi guys, berdasarkan beberapa referensi yang aku dapat, dijelaskan bahwa hadis ini adalah hadis palsu atau hadis maudhu.
Karena guys, di dalam sanadnya ini ada beberapa perawi hadis yang merupakan pendusta dan bermasalah yang banyak diperbincangkan oleh ulama hadis. Jadi guys, para perawi hadis tersebut adalah yang pertama yaitu guys Nu'aim bin Hammad. Jadi guys, berdasarkan referensi yang aku peroleh, beliau adalah seorang perawi hadis yang dhaif atau lemah. Abu Daud juga menjelaskan bahwa Nu'aim bin Hammad ini pernah meriwayatkan 20 hadis Rasulullah SAW, tetapi tidak mempunyai dasar sanadnya guys semua. Yang kedua guys, perawinya yaitu Ibnu Lahiyah atau Abdullah bin Lahiyah. Berdasarkan referensi yang aku peroleh juga guys, beliau juga merupakan salah seorang perawi hadis yang dhaif atau lemah. Karena guys, beliau ini mengalami kekacauan dalam hafalannya setelah kitab-kitab hadis yang dikarangnya ini terbakar. Yang ketiga guys, ada Abdul Wahab bin Husain. Jadi beliau ini merupakan seorang perawi hadis yang maju atau perawi hadis yang tidak dikenal jati dirinya dan kredibilitasnya guys semua. Selanjutnya guys, yang keempat ada Muhammad bin Sabit. Jadi guys, Muhammad bin Sabit ini juga seorang perawi hadis yang dianggap dhaif atau lemah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Guys, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan yang terakhir guys, ada Al-Haris bin Abdullah Al-A'war Al-Hamdani. Dan beliau ini juga dikategorikan sebagai seorang perawi hadis yang lemah. Nah guys, setelah kita membahas isi hadis yang beredar tersebut, kemudian kita juga telah membahas kehujahan hadis tersebut dan kualitas perawinya. Sekarang guys, pada poin keempat ini aku akan membahas tentang beberapa pendapat para ustadz mengenai isi hadis tersebut. Jadi guys, dari sekian banyak ustadz yang membahas tentang permasalahan ini, aku hanya akan membahas beberapa saja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah guys, yang pertama yaitu pendapat Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Beliau menjelaskan bahwa guys, hadis ini mungkar dan tidak benar. Beliau juga menjelaskan bahwa hadis ini tidak memiliki dasar perawi yang sikah atau dapat dipercaya. Beliau juga menambahkan bahwa hadis ini adalah hadis palsu yang diatasnamakan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi sendiri tidak pernah menyabdakan hal tersebut. Ini hadis palsu. Perawinya ada yang matruk, yang dituduh berdusta. Pendapat yang kedua guys, dikemukakan oleh Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Nah guys, beliau menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis palsu karena menurut beliau guys, Nu'aim ini merupakan seorang perawi yang hadisnya tidak bisa dipakai. Selain itu guys, kitab yang ditulis oleh si Nu'aim ini yaitu kitab Al-Fitan. Di dalamnya itu memiliki berbagai macam keanehan dan kemungkaran. Hadis palsu, jangan edarkan lagi, jangan sebarkan lagi. Ada kitab Al-Fitan, tapi kitab tu penuh keanehan dan kemungkaran, kata Imam Al-Zahabi. Walaupun dalam kitab tu ditolak dan hadisnya ditolak. Dan terakhir guys, aku mengambil pendapat Ustadz Dr. Abdul Somad LCMA. Jadi guys, beliau menjelaskan bahwa tidak ada bukti otentik mengenai hadis tersebut. Namun guys, UAS menjelaskan bahwa tidak ada salahnya jika kita bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, kita sudah dalam keadaan siap. Jika hal tersebut tidak terjadi, kita juga sudah dalam keadaan siap guys. Dan selain itu, UAS juga berpendapat bahwa jika hal tersebut tidak terjadi, berarti hadisnya ini tidak sahih. Gitu guys, itu semua. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih. Oke guys, selanjutnya aku akan membahas tentang peristiwa Dukhan sebenarnya. Jadi guys, seperti yang telah kujelaskan sebelumnya, bahwa Dukhan ini diartikan sebagai asap tebal atau kabut debu yang sangat tebal. Jadi guys, menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LC, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saking panasnya asap ini, orang-orang kafir sampai melepuh kulitnya guys itu semua. Ngeri kali ya kan? Nggak itu aja, dari lubang hidung keluar asap, dari mulut keluar asap, dari telinga keluar asap, dari pantat keluar asap. Kemudian guys, matanya itu seakan-akan mau keluar gitu guys. Habis itu gendang telinganya seakan-akan mau pecah. Kemudian jantungnya guys seperti panas terbakar. Sedangkan orang-orang yang beriman ketika peristiwa Dukhan ini terjadi, mereka hanya seperti terserang flu dan pilek saja guys semua. Selanjutnya guys semua, peristiwa Dukhan ini akan terjadi selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam tersebut, bumi ini akan gelap gulita dan kita tidak akan pernah bisa membedakan mana siang dan mana malam.
Jadi guys, peristiwa adukan di dalam Al-Quran salah satunya diceritakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 11 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Tuh guys semua. Selain diceritakan di dalam Al-Quran guys, adukan ini juga diceritakan di dalam hadis. Nah guys, adukan ini juga banyak diceritakan di dalam hadis-hadis. Jadi aku ambil salah satu hadisnya, ini aku bacakan ya guys semua. Jadi artinya yaitu hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda yang mengawalinya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, dukhan atau kabut, kemudian keluarnya dabbah atau binatang melata, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa putra Maryam dan Dajjal, kemudian terjadinya 3 kali gempa hebat, 1 kali gempa di timur, 1 kali gempa di barat, dan 1 kali lagi gempa di Jazirah Arab. Dan munculnya api dari daerah pedalaman yang menggiring manusia atau menghimpun manusia. Kemudian api itu ikut menginap bersama mereka di tempat mereka menginap dan ikut istirahat bersama mereka di tempat mereka istirahat. Tuh guys itu semua. Nah guys, fakta ke-6, ada sebuah fenomena langit yaitu asteroid yang mendekati bumi pada tanggal 8 Mei 2020 yang dikaitkan dengan peristiwa adukan ini guys itu semua. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau biasa disingkat dengan LAPAN semua membenarkan akan ada sebuah asteroid yang mendekati bumi yang akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan pertengahan Ramadan 1441 Hijriah semua. Fenomena langit ini akan terjadi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Nah guys, selain hadis yang telah kita ceritakan pada pembahasan sebelumnya yang isinya itu membuat heboh, yang menceritakan tentang akan terjadinya peristiwa adukan pada pertengahan Ramadan ini. Kemudian fenomena langit ini juga disangkut-pautkan dengan hadis tersebut, dan inilah yang membuat semua masyarakat di dunia ini heboh. Jadi guys, asteroid ini akan memiliki jarak terdekat dengan bumi yaitu 1,66 juta kilometer dari bumi. Jarak tersebut guys sama dengan 4,3 kali jarak antara bumi dan bulan. Kemudian guys, LAPAN melanjutkan bahwa ukuran dari asteroid ini yaitu sekitar 23 hingga 52 meter guys semua. Nah yang paling penting guys, LAPAN menjelaskan bahwa asteroid ini dikategorikan tidak berbahaya sama sekali atau tidak memiliki potensi membahayakan bumi kita guys semua. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama guys bahwa hal ini betul adanya. Nah yang terakhir guys, kita masuk pada bagian kesimpulan. Jadi guys, apa yang dapat kita simpulkan bahwa hadis yang beredar yang meresahkan kita semua ini adalah hadis palsu. Dan guys, semua hadis palsu tidak bisa diyakini kebenarannya dan tidak bisa diamalkan. Karena kalau misalkan kita amalkan, kita yang berdosa karena kita semacam mengarang-arang cerita guys semua. Tapi guys, aku pribadi setuju dengan pendapat UAS, yaitu tidak ada salahnya jika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Jadi seandainya kejadian, kita telah mempersiapkan diri. Seandainya tidak kejadian juga kita udah mempersiapkan diri gitu kan guys semua. Nah kesimpulan lain guys, bahwa asteroid yang kemudian menjadi fenomena langit yang akan mendekati bumi pada tanggal 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan 15 Ramadan 1441 Hijriah ini dikategorikan sebagai objek yang tidak berpotensi membahayakan bumi. Itu guys semua. Oke guys semua, itulah pembahasan tentang 7 fakta seputar adukan yang viral, yang heboh, yang meresahkan masyarakat, yang beredar luas sekarang ini guys semua. Aku pribadi guys menyetujui dan mempercayai bahwa adukan ini memang akan datang dan merupakan tanda-tanda kiamat besar. Kapan tepatnya peristiwa itu akan terjadi guys, tidak ada yang tahu karena semua ini adalah rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala guys yang mengetahui tentang peristiwa tersebut, kapan dan bagaimana peristiwa tersebut akan berlangsung. Mulai sekarang, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang lebih buruk yang kemudian akan terjadi di masa yang akan datang guys. Seperti dikatakan UAS, tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri dari segala hal yang lebih buruk dari sekarang ini guys semua. Oke guys, seperti biasa, jika kamu ingin berkomentar silahkan, jika kamu ingin memberikan saran silahkan, jika kamu ingin menambahkan ada fakta-fakta lain mengenai adukan yang heboh, yang viral, yang katanya akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan 15 Ramadan 1441 Hijriah,
yang tidak aku bahas silahkan kalian bahaskan di kolom komentar wah guysku semua. Nah wah guys, seperti biasa, jika kalian menyukai videoku silahkan klik tombol like. Jika kalian tidak menyukai videoku tidak apa-apa wah guysku. Jika menurut kalian kontenku berfaedah wah guys, silahkan kalian subscribe, kemudian kalian share kepada rekan-rekan kalian supaya rekan-rekan kalian juga mengetahui hal ini. Kemudian jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi agar kalian adalah orang pertama yang mengetahui jika aku mengupload video-video terbaruku wah guysku semua. Oke guys, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.